Menyambung dari video sebelumnya, ya ampun, kadang ibu-ibu itu ya perkara lahiran normal sama sesar aja bisa jadi ribut loh. Tapi selama dia nggak ngutangin kalian, kenapa kita harus ribut ya nggak sih? Menurut saya pengambilan keputusan atau proses berpikir kita ataupun kenapa kita memilih ini, memilih itu biasanya berdasarkan pengalaman juga dan juga pengaruh lingkungan. Di sini saya mau cerita kenapa saya memilih jalan normal. Sebelumnya, no offense atau jangan tersinggung buat kalian yang memilih jalannya beda dari saya. Yang pertama adalah ibu saya melahirkan semua anaknya normal. Jadi dari gadis saya tuh udah dicekokin bagaimana nikmatnya lahiran normal. Nah, pas beneran hamil, saya kebetulan mengandungnya di Jerman. Dan dokter kandungan dan tenaga medis lainnya sangat me-encourage saya untuk lahiran normal. Dia menjelaskan positif negatifnya lahiran sesar. Buat kalian cari tahu sendiri. Dan dijelaskan juga kenapa harus diusahakan normal dulu, kenapa pikiran kita tuh harus di-set dulu bahwa lahiran itu yang ideal adalah yang normal, dan kenapa sesar itu bukan pilihan yang luksus, kayak gitu. Jadi memang sudah dijelaskan dan itu juga jadi membawa pemahaman yang baru buat saya bahwa pilihan kelahiran sesar itu adalah pilihan yang darurat supaya ibu dan anaknya tuh keduanya tuh selamat, seperti itu. Alasan yang ketiga termasuk pribadi sebenarnya adalah saya takut. Ya, saya takut dibius. Bukan saya takut jarum suntiknya, tapi saya lebih takut dibius gitu guys. Karena saya pernah pengalaman cabut gigi geraham aja, saya abis itu setelah operasi saya pingsan kayak gitu. Jadi karena tekanan darah saya emang rendah, dan ya udah pingsan aja. Jadi saya sangat takut karena sesar itu adalah operasi yang lebih besar. Jadi saya takut gitu loh, nanti kenapa-napa saya nggak bangun gitu kan, serem ya. Yang keempat sebenarnya saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Saya pengen ngetes gimana sih rasanya. Ya ini terkait dengan alasan saya yang pertama ya, karena ibu saya menceritakan nikmatnya itu. Jadi saya pengen tahu nikmatnya lahiran normal. Dan saya juga ingin tahu kemampuan diri saya, termasuk toleransi saya terhadap rasa sakit itu sejauh apa. Saya mau tahu. Karena katanya tidak ada yang lebih menyakitkan lagi dari lahiran. Alasan yang keempat ini juga membawa saya bahwa saya tidak mau di PDA atau di epidural, karena katanya epidural itu bisa ngurangin rasa sakit. Jadi saya tidak pakai itu, saya beneran lahiran gitu aja. Dan wow sekali memang saudara-saudara, ketika saya udah melewatinya, saya jadi memaklumi lah kalau ada beberapa wanita yang memang nggak berani kayak gitu ya, karena memang sakit banget. Nah, setelah kalian dengar alasan-alasan saya, bisa dilihat bahwa selain lingkungan, tapi dokter kandungan yang kita kunjungi selama kehamilan itu sangat mempengaruhi juga akan keputusan kita. Saya memberitahu dokter bahwa saya ingin normal dari awal, saya kasih tahu alasan-alasan saya, dan dia memahami. Jadinya dia mengusahakan sekali agar saya normal apabila saya tidak ada indikasi medis yang darurat. Pada saat kehamilan saya, kalau nggak salah usia 37 minggu gitu, dilihat bahwa ukuran bayi saya tuh tergolong besar, yang bagusnya kalau nanti full term pregnancy dia harusnya disesar kayak gitu. Karena tidak mau, jadi dokter memeriksa keseluruhannya dan bilang bahwa bayinya ini sebenarnya udah matang, kalaupun lahir dia akan baik-baik saja seperti itu. Sehingga saya disarankan pilih induksi atau ya nunggu nanti sampai full term baru sesar. Akhirnya saya memilih induksi. Induksi itu tuh kayak dirangsang supaya kontraksi keluar dan bayinya tuh bisa dilahirkan secara normal seperti itu. Akhirnya saya memilih jalan induksi, dan untungnya saya induksinya tuh nggak pakai macem-macem banget, cuma kayak dikasih jus. Jusnya tuh enak banget, kayak jus kacang campur apa ya, kayak campur pir. Menurut saya tuh enak, jusnya banyak gini. Saya minum jam 11 siang, jam setengah 9 malam atau jam 9 malam itu saya udah kontraksi itu kayak intens banget, dan akhirnya jam setengah 10-an bayinya udah lahir. Sekilas pengalaman saya dan mengapa saya memilih jalan normal. Kalau kamu gimana? Silahkan tulis di kolom komen jalan apa yang kamu pilih, normal atau sesar, dan tolong dong ceritain sedikit kenapanya.
Karena pastinya viewers yang nonton video ini membaca komen kamu bisa aja terinspirasi, terbantu. Ya pokoknya sharing is caring. Thank you so much for watching and see you on my next video. Cheers!